Assalamualaikum teman-teman semuanya. Berjumpa lagi teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya teman-teman. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua dalam kesehatan dan kemaslahatan hidup dan melimpahkan rezeki kita. Ya teman-teman. Kali ini saya berbagi cara teman-teman mengelas asetilin teman-teman ya. Tapi lain dari biasanya nih teman-teman. Saya menggunakan sebagai bahan bakarnya LPG saja untuk contoh asetilinnya teman-teman ya. Tapi hasilnya jos juga teman-teman, mantap juga teman-teman. Karena saya sudah mempraktekkan di lapangan saat-saat genting, misalnya kebocoran sesuatu di tengah hutan misalnya, yang saya bawa cuma LPG sama oksigen teman-teman ya. Karena saya sudah merantau juga di hutan-hutan Riau itu teman-teman, di sektor Terenti Taluk Kuantan itu teman-teman ya. Pernah juga kebocoran casing gerdang bagian belakang mobil Helen itu teman-teman ya. Terpaksa saya gunakan cara ini teman-teman untuk menyelamatkan dalam perjalanan teman-teman ya. Ikuti terus teman-teman videonya ini, singkat saja teman-teman, cuma bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman di saat-saat genting teman-teman ya. Yuk kita ikuti terus teman-teman, jangan di skip-skip teman, karena ini ilmu semua teman-teman, terutama adik-adik pemula itu teman-teman ya. Yuk kita ikuti terus videonya teman-teman. Mana tahu di hutan kan, tapi ya, untuk tangki minyak nggak boleh ngelas nih. Udah video tuh? Udah. Saat-saat genting aja, misalnya kita di hutan kan, ada bocor, ada sarung gerdang gitu kan, ya, kan ada plat-plat tipis ini. Untuk antisipasi sementara kita, sementara itu biar nggak bocor oli kan, kita ngelas pakai ini aja, LPG gini. Tapi untuk tangki minyak memang nggak boleh gini. Kena besar api ya mas? Nah, nggak boleh gini untuk tangki minyak. Ini plat kisaran 3 mili aja nih ya? Ya. 3 mm. Yang lebih dari 3 mili bisa. Ya. Yang lebih dari 3 mili dia bisa. Agak dekat sedikit lagi. Udah di zoom nih pak? Udah. Di zoom nggak terang nanti nggak? Bagus nih pak. Udah gitu kan? Ya. Setelan apinya nggak boleh tinggi kali dia. Sekedar gini aja. Gini. Nah, gini. Nah, gitu. Jangan nggak sama dengan las sampai bekos bunyi kan? Nah gini, kita panasi aja pelang ini, nanti pelang udahlah terus. Nah gitu kan, nampak kan? Nampak. Nah, tapi untuk tangki minyak nggak boleh gini. Ini untuk antisipasi teman sementara nih, pas keadaan kita darurat di hutan gitu kan. Karena bapak udah pernah dulu di hutan nih bocor tuh gerdang sarung yang dari belakang tuh, casing gerdang tuh, tumpah semua olinya. Jadi antisipasi pakai ini aja. Nah, tapi sampai ke camp itu masih tahan, masih bagus utuh ya. Nah, kita panasi gini. Ya, yang penting seimbang, dia memerah dulu gini, baru kita serang yang ininya, kawatnya yang kita serang ya. Jangan platnya diserang. Itu kerenggangan itu 2 mm tadi kan? Ya. Kerenggangannya. Teorinya sama dengan las labet teorinya. Nah ini kan pakai bahan bakar LPG kan? Ya. Bahan penambahnya tahu tadi? Kawat las listrik biasa kan? Iya. Kawat las listrik biasa yang sama jenis sama ini. Bawa 6013 saja nih.
Jangan pula kawat aluminium ditambah, nggak boleh kan? Ya. Nah, kawat yang murni bersih tadi kan, Ya. sudah kita bersihkan dari kerak-kerak ini. Bisa kamu lihat hasilnya nih macam mana nanti ya. Kan lihat dia bersih dan enak ditengok kan? Ya. Nah, ditengok itu enak, nggak ada gelembung-gelembung. Tapi untuk tangki-tangki minyak mobil disarankan jangan pakai ini. Ya. Ya. Kecuali urgen, tempat urgen tahu kan? Tempat yang darurat itu kan? Ya. Nah, di hutan-hutan kita kan suatu saat kita di proyek nggak pasti di kota terus kan? Kecuali bengkel kota baru di kota terus. Nah, ini pakai LPG tadi ini. Bahan penambahnya dari kawat las 6013 sudah dibersihkan itu selaputnya ya. Nah, selaputnya sudah dibersihkan sebersih mungkin tadi ini. Sebersih mungkin selaput ini selaput yang ini. Selaput putih ini sudah ditokok sebersih mungkin kan? Kita bersihkan lagi pakai ini tadi. Nah, gitu. Sehingga nggak ada lagi selaputnya. Nampak betul-betul murni bersihnya tuh. Tahu kan? Ya. Betul-betul murni bersihnya. Nah, sampai putih kayak gini nih. Tidak ada lagi kerak sedikit pun. Nah, jangan salah teori kamu nanti kan. Nah, kita gesek lah, tergantung apa yang ada untuk gesekan kita itu. Ya, Ya. kita pasir kayak. Kita bersih kali seperti ini, baru bisa digunakan untuk ini. Nah, kita bawa dulu hasilnya. Tengok dulu hasilnya. Macam las karbit juga kan? Ya. Murni itu, ini nggak ada rekayasa nih. Nah, tidak ada rekayasa nih. Hasilnya murni dari lasan tadi itu. Macam mana menurut kamu hasilnya? Bagus lah ya. Bagus sekali kan? Kayak las karbit. Ya macam las karbit. Tapi kita kan istilahnya dapatnya dari pengalaman. Ini kan istilahnya kerja kepepet aja. Saat-saat memang kita butuh kali, tapi karbitnya nggak ada gitu. Macam mana? Nah, misalnya kita sarung gerdang koyak di hutan kan? Nah, macam mana itu? Seolah-olah kan menyatu dia kan? Ya. Nah, menyatu dia. Macam las listrik. Kawan saya bilang nih di las listrik ini. Tapi bukan las listrik ini tadi. Kamu nyata melihat. Kawan saya bilang ini kan. Apa enggak kayak gitu nih las listrik ini bang. Bukan las listrik. Kita buktikan sekali lagi nanti gue bilang. Nah, itulah. Cara kita sebenarnya itu banyak trik untuk mengelas tuh. Tapi disarankan untuk tangki yang minyak itu kalau belum senior nggak bisa gini. Tapi orang-orang udah senior udah tahu campuran di ini. Di ujung LPG ini udah tahu dia. Campuran ini antara ini segini berapa apinya udah tahu kan? Nah, dari pertama memang ditunjukkan juga jenis apinya kan? Ya gitulah caranya ya. Semoga ini bermanfaat juga untuk kalian ya. Yang baru belajar ya. Nah, sharing-sharingnya singkat saja nih sharing-sharingnya. Ya, demikianlah ini hasil akhirnya teman-teman ya. Nampak seperti las karbit biasa, cuma ini bukan las karbit tadi ini. Dilas dengan bahan bakar LPG dan oksigen dia ya. Bahan bakar LPG dan oksigen. Tapi tidak disarankan untuk tangki minyak, sekali lagi saya bilang nih. Tangki-tangki seperti tangki hidrolik kayak gini nggak boleh. Karena dia merembes. Tapi saat kepepet di lapangan dia apa boleh buat, listrik nggak ada kan. Nah, cuma yang ada kita bawa sama LPG sama oksigen begitu. Tapi kalau ada asetilin lebih bagus. Nah, tapi ini hasilnya seperti asetilin. Ya, adik ini yang bilang ini mantap hasilnya seperti hasil LPG dan oksigen yang dipraktekkan di sekolahnya di SMK katanya. Nah, cuma saya berdasarkan pengalaman aja nih dari lapangan. Nah, karena udah pernah kepepet juga di lapangan, casing gerdang yang terbuat dari plat itu bocor, kena batu sehingga robek dah. Dan CO gerdangnya oli 90-nya tumpah semua. Jadi
Untuk solusinya begitulah, ada seorang teman menyarankan begitu, pakai LPG sama oksigen saja bang, dites dulu coba, karena kami sudah pengalaman juga menurut dia tuh. Ya saya tes lah, beginilah hasilnya teman-teman. Pengalaman ini sudah lama saya dapat nih, tahun 1998 dulu nih. Bekerja di Riau dulu, di RAPP Riau, sektor Taluk Kuantan tuh teman-teman, sektor Taluk Kuantan, Jerenti sektor kalau RAPP itu Riau. Ya, inilah pengalaman yang saya dapat dari teman-teman. Kalau kita bergaul banyak yang kasih pengalaman tuh teman-teman. Ya demikianlah teman-teman sekilas ya pelajaran singkat boleh dikatakan juga ya. Nah, kan hasilnya bagus sekali nih. Semoga bermanfaat videonya ini teman-teman ya. Nah, gitulah. Nah. Keluarnya saja, sangat kepepet aja. Platnya di atas 2 mm, di bawah 5 mm ya. Yang tipis sekali nggak bisa baling dia karena panas dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.